Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minje akan bawain alur cerita film yang berjudul Glass Onion: A Knives Out Mystery. Di film ini, kita akan kembali lagi bersama detektif Benoit Blanc yang akan mengungkapkan sebuah misteri seru penuh plot twist. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan box misterius yang dikirimkan ke 5 orang, yaitu Claire, seorang gubernur California, Lionel, seorang ilmuwan di perusahaan Alpha, Birdie, seorang mantan model yang sekarang memiliki perusahaan fashion, dan Duke, seorang YouTuber terkenal. Mereka berempat kemudian melakukan video call untuk membuka box yang berisi teka-teki misterius. Sedangkan satu orang terakhir yang tidak ikut video call memilih untuk langsung menghancurkan box tersebut. Setelah dibuka, mereka menemukan sebuah undangan yang ternyata dikirimkan oleh teman mereka yang bernama Miles. Miles mengundang kelima temannya itu untuk berlibur sekaligus mengikuti acara permainan misteri di pulau pribadinya. Di sisi lain, detektif Ben terlihat sedang gabut karena pandemi membuat kasus pekerjaannya berkurang drastis. Detektif Ben membutuhkan kasus baru yang menantang agar dirinya bisa bersemangat lagi. Dan sepertinya permintaannya itu langsung terkabul. Singkat cerita, mereka berkumpul di dermaga untuk bersama-sama berangkat ke pulau pribadi Miles. For your information, Miles merupakan seorang bilioner sekaligus pemilik perusahaan Alpha tempat Lionel bekerja. Di sini yang akan ikut pergi liburan adalah Claire, Lionel, Birdie dengan membawa asisten pribadinya yang bernama Peck, serta Duke yang membawa pacarnya yang bernama Whiskey. Saat semuanya telah sampai, mereka semua pun heran saat melihat detektif Ben, seorang detektif terkenal yang tentu saja bukan circle mereka yang ikut dalam liburan mereka kali ini. Mr. Blanc. I was invited by Miles Bronx. Sebelum berangkat, ternyata masih ada satu orang lagi, yaitu Andy, orang yang membuka paket dengan cara menghancurkannya. Kedatangan Andy ini cukup membuat mereka semua merasa canggung, dan detektif Ben menyadari hal itu. Akhirnya, detektif Ben mendapatkan informasi bahwa Andy merupakan mantan co-founder perusahaan Alpha yang didepak oleh Miles. One legal move cut her out completely. Sesampainya di pulau, sama seperti yang lainnya, Miles pun nampak sedikit terkejut saat melihat kedatangan Andy. Kemudian, Miles mengajak teman-temannya untuk berjalan-jalan dan memberikan sedikit tur di pulau pribadinya ini. A proper tour of the Glass Onion. Setelah mengantarkan teman-temannya ke kamar mereka masing-masing, Miles mengajak detektif Ben untuk berbicara empat mata dengannya. Di sini Miles kebingungan karena dia merasa tidak mengundang detektif Ben. Ternyata setelah digali lebih dalam, seseorang telah menyetel ulang kotaknya dan mengirimkannya kepada detektif Ben agar detektif asli ikut dalam permainan misteri ini. Mendengar hal itu, Miles pun jadi bersemangat dan secara resmi mempersilahkan detektif Ben untuk mengikuti permainannya. There, you've been invited. You're an official guest now. Detektif Ben kemudian bergabung dengan yang lainnya yang lagi nyantui di kolam. Di sana, dia melihat kelakuan Duke yang agak badung dan selalu membawa senjata kesayangannya kemana-mana. Dia juga melihat Lionel dan Claire yang sedang mojok seperti sedang membicarakan sesuatu yang serius. Sedangkan Birdie sedang sibuk dengan asistennya yang terus-menerus menyuruh Birdie untuk berbicara dengan Miles. Namun, nampaknya Birdie kesulitan berbicara empat mata dengan Miles karena Miles terus-menerus nempel dengan Whiskey. Pembicaraan Birdie dan Peck pun terhenti saat melihat Andy duduk di sebelah mereka. Andy! Sore harinya, detektif Ben bergabung dengan mereka yang lagi ngobrol sambil membawa majalah fashion dengan muka Birdie sebagai sampulnya. Yang bikin unik, walaupun tajir melintir, Miles tidak mempunyai HP pribadi dan masih menggunakan mesin fax. Detektif Ben kemudian menanyakan bagaimana mereka semua bisa berteman. Miles pun menjawab bahwa mereka berenam ini memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama memiliki jiwa ambisi yang besar untuk membuat gebrakan baru yang unik. Is what unites
all of us. Namun tiba-tiba Andy menyela bahwa mereka semua berteman dengan Miles karena bergantung dengan kekayaan Miles. Usut punya usut, ternyata Miles ini punya andil dalam kesuksesan teman-temannya dengan menjadi sponsor pribadi mereka. Di balik kesuksesan Lionel, Miles lah yang membantunya untuk menjadi ilmuwan. Uang kampanye Claire ternyata berasal dari Miles. Begitu pula dengan perusahaan Birdie yang disponsori oleh Miles. Dan kesuksesan Duke di YouTube juga berkat bantuan dari Miles. Akhirnya karena suasana sedikit canggung, Miles pun menyuruh mereka untuk berkumpul lagi nanti malam. See you all there? Malam harinya, Miles menyambut teman-temannya dengan memberikan mereka masing-masing minuman kesukaan mereka. Mereka semua terpesona dengan karya seni yang ada di sana, termasuk lukisan asli Mona Lisa. Took me to Paris when I was 6 years old. Ternyata Miles sengaja membeli lukisan tersebut dari pemerintah yang sedang kesulitan dana akibat pandemi. Dan Miles akan memamerkannya kepada awak media bersamaan dengan acara peluncuran produk inovasi terbarunya yang akan membuat namanya selalu dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan produk yang dimaksud adalah Clear, sebuah bahan bakar baru yang terbuat dari partikel hidrogen air laut. Sampel Clear yang berbentuk seperti kristal pun dilemparkan kepada detektif Ben. Melihat hal itu, Claire dan Lionel pun mulai ketar-ketir. Lionel berusaha untuk mencegah Miles dengan mengatakan bahwa penelitian Claire ini masih belum sempurna dan bisa berakibat fatal jika mereka buru-buru meluncurkannya. Namun Miles sepertinya tidak sabar menunggu dan bahkan telah menggunakan Claire untuk mengaliri listrik di gelas Onion tempat mereka berkumpul sekarang. I'm not gonna be responsible for putting something out in the world. Kemudian mereka semua pun makan malam bersama sambil Miles menjelaskan rules permainannya. Miles akan berpura-pura terbun-bun dan mereka semua harus menebak siapakah pelakunya beserta motif dan caranya menghabisi Miles. Semua yang ada di tempat tersebut bisa menjadi clue bagi mereka untuk menebak. Fine. Yeah, no, the winner gets an iPad. Sementara semua orang mulai berpikir, detektif Ben langsung menebak bahwa pelakunya adalah Birdie. Motifnya adalah karena Miles mencuri berlian milik Birdie yang ia pakai saat menjadi sampul cover majalah. Miles pun terlihat sangat bete karena permainan yang ia rancang selama berbulan-bulan berhasil ditebak oleh detektif Ben dalam waktu kurang dari 5 menit. Just, what the Detektif Ben kemudian memberitahu Miles bahwa dia sengaja mengacaukan permainan tersebut untuk menyelamatkannya. Menurut detektif Ben, merupakan suatu ide yang buruk untuk memberikan ide pembun-bunan kepada orang-orang yang memiliki alasan sungguhan untuk mencelakai Miles. Secara, Lionel dengan tekanan yang ia dapatkan dari Miles untuk segera merilis Claire. Claire yang terpaksa harus mempertaruhkan karirnya dengan menandatangani persetujuan perilisan. Kemudian Birdie yang dipaksa untuk mengakui bahwa produknya dibuat di pabrik ilegal di Bangladesh, serta Duke yang mengetahui perselingkuhan Miles dengan Whiskey, dan belum lagi kasus Miles dengan Andy. Di sana, detektif Ben juga melihat serbet legendaris berisi ide dibentuknya perusahaan Alpha yang Miles tulis di sebuah tisu di gelas Onion bersama dengan teman-temannya. Look at that. I sketched out the original idea. Di sisi lain, mereka semua akhirnya gabut karena misteri telah dipecahkan. Claire dan Lionel sudah berencana ingin pulang besok pagi. Begitu pula dengan Duke yang kontennya lagi trending. Dia lebih baik pulang dan bikin konten daripada gabut gak ngapa-ngapain di sana. Tiba-tiba suasana menjadi panas saat Andy bergabung dengan mereka. Claire yang posisinya sedang bete meminta agar Andy menerima saja kenyataan bahwa dirinya memang sudah kalah dari Miles. Andy tentu saja tidak terima dan langsung pergi dari sana. Melihat teman-temannya yang bete, Miles berusaha untuk membujuk mereka tetap tinggal menikmati sisa liburan mereka. Duke kemudian menunjukkan notifikasi HP-nya dan memberitahu Miles bahwa kontennya sedang trending. Miles pun ikut senang dan merayakan pencapaian Duke dengan menuangkan minuman dan mengajak Birdie untuk berdansa. Dance with me. Come on, pretty lady, get that. Saat mood sudah mulai bagus, tiba-tiba Duke sesak nafas. Dan tak lama kemudian, Duke ternyata meninggoy. Mereka semua pun panik dan mulai menuduh satu sama lain. Detektif Ben pun berusaha untuk menenangkan mereka dan meminta Lionel untuk menelpon bantuan. Tetapi setelah Lionel menelpon, kapal mereka baru bisa tiba besok pagi. Akhirnya, Detektif Ben meminta mereka semua untuk mengunci diri di dalam kamar hingga besok pagi. Sesaat sebelum mereka bubar, Miles melihat gelas yang Duke minum adalah gelas miliknya. Berarti orang tersebut
tersebut sebenarnya mengincar Miles, tetapi kebetulan Duke salah mengambil gelas miliknya. I'll pay you $1 billion to tell me which one of them tried to. Dan kemudian tiba-tiba listrik di sana mati. Miles memang sengaja mematikan listrik untuk membuat permainan misterinya menjadi lebih seru. Not today. Detektif Ben kemudian menyuruh mereka untuk tetap tinggal di ruangan dan dia akan mencari Andy. Tetapi karena panik, mereka semua pun akhirnya berpencar. Detektif Ben kemudian menemukan Andy dan memberitahunya bahwa Duke telah meninggoy. Tanpa mereka sadari, And only you can. mereka semua pun kembali berkumpul untuk membahas apa yang harus dilakukan. Dan disinilah plot twistnya guys. Menurut Detektif Ben, permainan ini sudah dimulai sebelum mereka semua sampai di sana. Semua ini berawal dari seorang wanita yang membawa box misterius ke rumahnya. Wanita bernama Helen tersebut ternyata adalah kembaran Andy. Helen mengatakan bahwa Andy telah meninggoy 2 hari yang lalu dengan cara mengakhiri debutnya di dunia ini. Tetapi Helen yakin bahwa saudara kembarnya tidak mungkin melakukan diskon umur. Maka dari itu dia meminta bantuan Detektif Ben untuk mencari tahu siapa pelaku yang menghabisi nyawa saudarinya. Akhirnya Detektif Ben pun setuju untuk membantu Helen dan datang ke acara Miles dengan Helen yang menyamar sebagai Andy. Could you come with me to that? Dari buku harian Andy, mereka mengetahui bahwa pada saat teman-teman Andy mengalami keterpurukan di usia 30 tahun, Andy memperkenalkan mereka kepada Miles di sebuah bar bernama Glass Onion. Dan di bar itulah Andy menuliskan rencana untuk membuat perusahaan Alpha di sebuah serbet tisu di Glass Onion. His first venture was moved. Singkat cerita, perjalanan karir mereka pun sukses seiring dengan perusahaan Alpha yang juga berjalan dengan lancar. Hingga 2 tahun kemudian, Miles bertemu dengan seorang ilmuwan gila yang memberikan ide untuk membuat bahan bakar dari hidrogen. Andy pun menolak mentah-mentah ide tersebut karena hidrogen ini adalah bahan kimia yang sangat mudah terbakar dan membuat bahan bakar dari hidrogen bisa berakibat fatal. Andy lebih memilih untuk keluar dengan membawa 50% kepemilikan sahamnya dan dengan berbekal hak intelektual yang dimana memang awalnya perusahaan Alpha ini adalah ide Andy. Of the company's founding idea. Sayangnya saat sidang pengadilan, serbet tisu asli milik Andy hilang dan kelima temannya membela Miles. Alhasil, Andy pun kalah dalam persidangan dan kehilangan kepemilikannya atas perusahaan Alpha. Scribbled something on it too. Oh, that's a lie. Saat Andy putus asa, dia tiba-tiba menemukan serbet tisu tersebut. Dia pun kemudian mengirimkan foto tisu itu kepada teman-temannya beserta pesan bahwa ia akan mengambil alih perusahaan Alpha. Setibanya di sana, Helen dan Detektif Ben langsung menjalankan rencana mereka. Detektif Ben menyuruh Helen untuk mencari tahu motif mereka semua untuk mencelakai Andy. Maka dari itu, Helen sengaja membuat keributan dan pergi dari ruangan untuk menggeledah kamar mereka masing-masing. Namun yang ia temukan justru motif mereka semua untuk menghabisi Miles, karena Miles ini memegang kartu as atas karir mereka semua. Claire dan Lionel mempertaruhkan karir mereka untuk peluncuran Clear. Birdie yang dipaksa Miles untuk mengakui bahwa pabrik pembuatan celana olahraganya di Bangladesh itu ilegal, dan juga Duke yang rela menyuruh pacarnya berasiolole manja dengan Miles demi mendapatkan spot di Alpha News. He needs the exposure. Just put him on Alpha News, baby. Saat sedang mencari bukti, tiba-tiba ponsel Helen mendapatkan banyak notifikasi pesan bela sungkawa. Ternyata berita kematian Andy telah tersebar, dan saat itulah Whiskey mempergoki Helen dan membuatnya salah paham. Whiskey mengira bahwa Helen lah yang meracuni Duke. Melihat Whiskey yang membawa senjata, Helen pun berlari kabur dan bertabrakan dengan Detektif Ben. Dan di saat inilah seseorang misterius menembakkan pistol ke arahnya. And only you can. Tetapi ternyata Helen belum meninggoy karena terselamatkan oleh buku harian Andy. Detektif Ben pun kemudian menyuruh Helen untuk pura-pura meninggoy agar dia memiliki kesempatan untuk menyelinap ke ruangan Miles. Dan di ruangan Miles, dia menemukan amplop merah milik Andy berisikan serbet tisu yang asli.
Setelah itu, detektif Ben mengatakan bahwa sebenarnya Miles adalah dalang dari semua ini. Di hari Andy mengirimkan email ke teman-temannya, Lionel mengirimkan salinan pesan tersebut kepada Miles. Miles yang merasa terancam langsung merencanakan pembunuhan Andy. Dia mendatangi rumah Andy dan menghabisinya. Kemudian dia membuat seolah-olah Andy melakukan diskon umur. Dan di perjalanan pulang, dia tidak sengaja berpapasan dengan Duke yang kebetulan lagi OTW ke rumah Andy. Kemudian saat Duke mendapatkan banyak notifikasi, ternyata notifikasi itu bukan notifikasi konten yang lagi trending, melainkan berita kematian Andy. Duke mengancam Miles untuk dibuatkan acara khusus sebagai uang tutup mulut. Jika tidak, Duke akan memberitahu semua orang bahwa Miles lah yang telah menghabisi Andy. Dan inilah kenapa Duke sempat nyeletuk saat di kolam bahwa mobil baby blue milik Miles hampir saja menyerempetnya. Miles yang kembali terancam kemudian sengaja memberikan gelas minumannya yang telah dicampur jus nanas kepada Duke. Alhasil Duke yang alergi nanas pun seketika meninggoy. Dan Miles juga orang yang mengambil HP serta senjata milik Duke yang kemudian dengan senjata itu dia menembak Helen. Helen pun kemudian mengungkapkan jati dirinya dan membawa barang bukti berupa serbet tisu tulisan milik Andy dengan cap asli bar Glass Onion yang telah tutup 9 tahun yang lalu. Is this Andy's handwriting? Miles yang licik langsung membakar barang bukti tersebut. Semua orang di sana yang masih dalam pengaruh Miles berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut. Detektif Ben kemudian mengatakan kepada Helen bahwa semua ini telah berakhir. Mereka berdua tidak akan bisa menang melawan Miles kecuali Helen memiliki keberanian. I saw the napkin before he burned it. Kemudian Helen pun mulai merusak satu persatu pajangan milik Miles yang ternyata perbuatan itu membangkitkan semangat teman-temannya untuk keluar dari belenggu Miles. Tidak sampai situ saja, Helen juga membakar lukisan Mona Lisa dan melemparkan clear yang ia dapatkan dari detektif Ben. Di luar, teman-teman Andy yang sudah muak dengan kebusukan Miles akhirnya memilih membantu Helen untuk mendapatkan kembali haknya. Di akhir film, Helen pun nyantui di pinggir pantai sambil menunggu bala bantuan. Dan film pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Sangat plot twist dan membagongkan bukan? Tapi overall film ini emang bagus dan layak mendapatkan rating 7,1 dari IMDb. By the way, buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita, boleh komen di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.